Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tak nyambung ditanya ahli ekonomi soal lapangan kerja, Prabowo lagi-lagi andalkan program ini. Netizen, jauh banget katanya begitu kan. Jadi perkataan Prabowo seolah-olah pertanyaan dan jawaban itu tidak nyambung begitu kan ya. Bahkan ya kata moderatornya saya sangat sedih sekali kepada moderatornya. Beberapa kali menyampaikan begitu kan. Pak Prabowo ini masih belum ditanya, Prabowo masih belum dijawab Pak Prabowo ya. Katanya Pak Prabowo, ini bagian dari jawaban semua begitu kan. Saya kira sudah cukup katanya begitu. Jadi artinya apa? Itulah ya mentalitas orang yang punya gagasan untuk menjadi calon presiden ternyata ketahuan begitu kan. Dalam artian bahwa gagasan itu sangat penting sebenarnya. Bagaimana memberikan alasan, memberikan jaminan yang pasti begitu kan. Tidak hanya omdo begitu kan, omong doang begitu kan. Jadi berbeda dengan Anies Baswedan memberikan solusi, ya memberikan arahan di situ begitu kan, memberikan kerjasama di situ itu sangat baik begitu kan. Jadi saya kira kalau memang pernyataan Pak Prabowo dianggap tidak nyambung begitu kan, maka kemudian ditanya masalah ekonomi begitu jawabannya begitu kan food estate, ditanya masalah pertanian begitu kan ya, malah jawabannya harus bangga menjadi anak petani begitu kan ya, akan disamakan dengan apa namanya di Jerman katanya begitu, komentar-komentar mereka begitu. Tapi saya rasa bukan seperti itu begitu kan. Ada historis begitu kan ya yang harus kita amati betul bahwa apakah nanti begitu kan logika-logika seperti itu akan diterima begitu. Bahkan ya dianggap tidak nyambung seperti itu begitu kan. Ya publik akan menilai ini semua begitu. Kalau publik sudah menilai bagaimana caranya begitu apa yang disampaikan Prabowo ya apakah benar-benar tidak nyambung begitu kan. Apakah hanya ingin apa namanya ingin menyampaikan visi dan misi mereka begitu, makan gratis misalnya begitu kan ya. Ini dianggap tidak nyambung begitu ya, ditanya ahli ekonomi soal lapangan kerja. Prabowo ya lagi-lagi andalkan program ini katanya begitu. Ini ditanya ahli ekonomi soal kurangnya lapangan kerja di acara Serasehan 100 Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan ya. Bahkan ya Prabowo Subianto lagi-lagi andalkan program makan siang gratis begitu. Ditanya soal masalah lapangan pekerjaan, ya malah jawabannya program gratis begitu kan ya. Sama dengan Gibran, ditanya soal lapangan pekerja, jawabannya semuanya harus jadi pengusaha. Itu kan tidak ada narasi, tidak ada gagasan sehingga masyarakat itu percaya di situ begitu kan. Maka calon presiden itu harus punya gagasan begitu kan. Tentu Anies Baswedan memberikan solusi itu ada alasan, ada gagasan dan ada bekerja sama di situ begitu. Alih-alih setuju, publik justru dibuat muak dengan jawaban calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto kala menanggapi pertanyaan ahli ekonomi Henry Suparini. Bahkan dinilai tak paham ya substansi pertanyaan. Prabowo Subianto ya kerap kaitkan ya berbagai permasalahan dengan solusi program makan siang gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo Subianto kala ditanya Henry ya Saparini ya dalam forum Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia. Saat ya itu ditanya ya oleh seorang wanita berhijab yang merupakan ahli ekonomi seperti yang diunggah dalam cuitan akun begitu Xmina ya 98 dikutip oleh kilat.com pada 13 Januari 2024. Ekonom tersebut menanyakan terkait strategi untuk menuntaskan ya minimnya lapangan pekerjaan untuk ya untuk kemiskinan di Indonesia. Lantaran begitu saat ini di daerah dengan tingkat investasi tinggi justru nyatanya masih dilanda kemiskinan ya. Alih-alih investasi kita sudah tinggi, namun di daerah tersebut kemampuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja justru rendah, ujarnya. Jadi langkah apa begitu kan? Ini langsung masuk pertanyaan. Langkah apa yang Bapak ambil? Apakah dalam menuntaskannya orang miskin tak lagi menjadi objek katanya. Usai ditanya ya Menhan ya RI itu menuturkan bahwa gagasan dengan mempromosikan salah satu program unggulannya yakni makan siang gratis. Nyambung nggak begitu kan? Ditanya soal lapangan pekerjaan ya, tiba-tiba jawabannya ya mempromosikan ya makan gratis di situ begitu. Lantas bagaimana hubungannya lapangan pekerjaan dengan visi makanan gratis begitu kan? Apakah makan gratis ini begitu kan? Maaf, apakah makan gratis ini dan susu gratis ini begitu kan? Harus ada dapur, harus ada ini dan itu begitu kan? Ya justru menurut saya pribadi ya
tidak ada dampak lapangan pekerjaan di situ begitu kan. Karena apa? Karena membutuhkan biaya yang sangat fantastis di situ begitu. Misalnya buat dapur di daerah Jawa Timur, buat dapur di daerah Jawa Barat. Lantas ya untuk memberikan lapangan pekerjaan justru ya menurut saya pribadi tidak efisiensi di situ begitu. Ya mungkin di setiap desa mungkin ada dapur ya atau memanfaatkan warteg atau apa begitu kan ya. Jelas di situ sudah melihat bahwa seolah-olah kan lapangan pekerjaan tidak pasti di situ begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi agak kurang nyambung sih sebenarnya begitu kan. Ya kecuali Prabowo menjelaskan begini begitu kan. Lapangan pekerjaan itu didapat ketika makan gratis itu ya menjadi program pemerintah. Misalnya membuat dapurnya ya. Lalu kemudian dapur itu ya merekrut karyawan di situ begitu. Berapa orang, berapa juta orang begitu kan. Kalau setiap daerah ada misalnya ada 50 orang begitu. Kalau diasumsikan dengan satu daerah begitu kan, maka kemudian berapa juta yang direkrut begitu kan. Itu poinnya yang harus memberikan gagasan seperti Prabowo. Sebenarnya Prabowo itu begitu kan, kalau kita melihat dengan jawaban-jawaban itu begitu, tidak ada narasi yang kemudian orang itu percaya begitu kan. Ya, itu kan langsung kepada substansinya begitu kan. Dalam artian bahwa Prabowo itu memberikan jawaban itu. Tapi pada kenyataannya begitu, masyarakat kan melihat realnya di situ begitu kan. Karena sampai hari ini belum ada konsepan makan gratis itu begitu kan, membuat dapur, bekerja sama dengan warteg, bekerja sama dengan catering dan sebagainya. Belum ada konsepan seperti itu begitu. Sehingga rancu begitu kan. Mau jawab apa coba bayangkan kalau mereka benar-benar menjanjikan lapangan pekerjaan lewat makan gratis, tiba-tiba makan gratis ini dibatalkan begitu. Mau janji apa coba? Itu kan sama aja omdo begitu, omong doang begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ya mengatakan wah ini tidak nyambung pernyataan dari seorang Prabowo begitu. Usai ditanya Min Hairi menuturkan gagasan dengan mempromosikan salah satu program unggulannya, yaitu makan gratis ya. Memang kita harus berani langkah yang ingin saya ambil ya melalui program makan gratis. Dalam tanggapannya, ia menyoroti program ini akan melibatkan berbagai pihak sehingga akan membantu anak-anak dari keluarga miskin. Ini yang akan membantu keluarga miskin semua. Apakah kita harus ya ikut World Bank? Ya enggak. Kita akan kasih makan siang gratis kecuali orang kaya ya timpalnya. Alhasil dalam ya kolom komentar akun yang mengunggah cuplikan video tersebut, netizen buru-buru menanggapi begitu kan. Ya ampun, solusinya makan siang gratis yang hanya kenyang sampai malam tiba. Ya, kalau lapar lagi sementara penghasilan tidak ada solusinya. Sekali lagi begitu, semuanya ya rakyat miskin tak perlu pusing untuk makan. Apa sih Indonesia 5 tahun mendatang ya di mata ya Prabowo selain makan siang gratis dan hilirisasi ya. Yang suka blunder itu Pak Prabowo sama Caimin, tapi dia nggak gini banget ya. Ditanya apa jawabannya jauh banget katanya begitu. Hilirisasi, makan gratis dan susu nunggu sapi naturalisasi. 5 tahun lalu kita kebanjiran ya manusia impor. Ini mau masukin ternaknya katanya begitu. Jadi inilah komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Apalagi Pak Prabowo akan mengekspor begitu kan ya. Sapi di situ begitu kan. Jelas-jelas mereka begitu, bagaimana logikanya begitu kan ya. Jadi kalau dikit-dikit impor ya, pada ujung-ujungnya tenaga kerja kita impor begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.